bersaksi. Shalom adik-adik, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Akhirnya bertemu lagi dengan Kakak Hana. Siapa yang di sini merindukan Kakak Hana? Coba angkat tangannya. Oke, terima kasih ya yang sudah merindukan Kakak Hana. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita ya. Jadi ketika kalian datang di hadapan Tuhan, tidak ada yang sedih ya, ataupun lagi kecewa, entah sama orang tua, guru, dan siapapun. Hati kita harus sukacita. Adik-adik tahu nggak tema firman Tuhan pada minggu hari ini? Yaitu tentang lahirnya Yohanes. Siapa yang di sini sudah siap mau mendengarkan cerita lahirnya Yohanes? Angkat tangannya. Oke, jadi sebelum kita akan lebih mendengarkan cerita lahirnya Yohanes, kita akan memuji nama Tuhan dulu ya. Dan sebelum memuji nama Tuhan dulu, Kakak Hana akan ajak kalian untuk berdoa. Jadi yuk siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk fokus kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat pelindungan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan ketika kami lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kami berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau, bahkan mendengarkan firman Engkau. Biarlah Tuhan, kuasa darah-Mu sanggup mengurapi tempat ini, sehingga tidak ada satupun kuasa roh jahat, roh iblis, roh kegelapan yang akan mengganggu tempat ini. Karena Tuhan telah menyertai kami dan melindungi tempat ini, sehingga acara ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Kau urapi hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir, terutama untuk menyampaikan firman-Mu sebagai penyambung lidah-Mu. Urapi beliau Tuhan, apa yang disampaikan beliau boleh memberkati kehidupan kami, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan melalui cerita Yohanes ini, agar kami semakin tahu tentang kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ya Tuhan. Dan kami bisa meniru teladan dari kehidupan Yohanes. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih indah dari pelangi.
adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk pemulihan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik, kita menyanyikan lebih dari Tuhan. Yesus Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada Allah selain Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai kakak-kakak kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah,
Sebelumnya Kak Yesi sebelum membahas firman Tuhan hari ini, Kak Yesi mau mereview dulu nih. Minggu lalu khotbahnya tentang apa adik-adik? Adik-adik masih ingat? 3 alasan mengapa jiwa kita memuliakan Allah. Yang pertama apa adik-adik? Karena Allah juru selamat kita. Yang kedua apa adik-adik? Karena Allah memperhatikan kita. Yang ketiga apa adik-adik? Karena perbuatannya yang besar buat kita. Nah, adik-adik jangan lupa lagi ya. Minggu ini Kak Yesi akan membawakan firman Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yuk sebelumnya adik-adik lihat cuplikan berikut ini. Elisabet adalah istri dari seorang imam bernama Sakaria. Mereka sudah tua dan hidup di Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Elisabet dan Sakaria percaya kepada Allah dan hidup menyenangkan Allah dengan mentaati semua perintah Tuhan. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak. Suatu hari, ketika Sakaria sedang membakar kemenyan di dalam bait Allah, seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Sakaria menjadi bingung dan takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Mula-mula Sakaria tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena ia sudah tua dan istrinya juga sudah tua untuk dapat melahirkan seorang anak. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi pada waktunya. Sakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Tidak lama kemudian, Elisabet, istri Imam Sakaria, mengandung. Dia sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara sepupu Elisabet adalah Maria, ibu Yesus. Maria datang menjumpai Elisabet. Ketika mendengar suara Maria, anak dalam kandungan Elisabet bergerak dengan sukacita. Kemudian Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamakannya Yohanes sesuai dengan perintah Tuhan. Secara ajaib, Sakaria dapat berbicara kembali. Nah, adik-adik sudah melihat cuplikan videonya kan? Yuk sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan dulu yuk. Di dalam Lukas 1 ayat 63. Lukas 1 ayat 63. 1, 2, 3. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Nah, adik-adik, nama Yohanes sendiri diberikan Tuhan secara khusus kepada anak dari Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet, ya kan adik-adik, yang mempunyai arti Tuhan memberi rahmat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yesi mau membahas apa makna dari kelahiran Yohanes bagi Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Hari ini Kak Yesi hanya membahas 2 poin aja kok adik-adik, enggak banyak-banyak. Nah, yang pertama, apa adik-adik maknanya kelahiran Yohanes untuk Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet? Yang pertama adalah sebagai tanda cinta Tuhan. Jadi adik-adik, kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu pun sebagai bukti tanda cinta Tuhan buat orang tua kita. Nah,
Tentunya adik-adik, orang tua kita pun menerima tanda cinta Tuhan gak sembarangan. Oleh sebab itu orang tua kita pasti memberi nama kepada setiap kita, kepada setiap adik-adik, kepada Kak Yesi, tidak nama sembarangan adik-adik. Pasti nama yang diberikan, pasti orang tua kita menyematkan. Ada doa, ada kerinduan supaya kehidupan kita seperti nama yang disematkan orang tua kita atau diberikan orang tua kita kepada kita. Contohnya adik-adik, ada yang namanya Samuel, artinya Allah mendengar. Ada yang namanya David atau Daud, yang artinya dikasihi. Kalau perempuan ada yang namanya Naomi, artinya kesenangan. Ada yang namanya Esther, artinya bintang. Dan masih banyak lagi. Nah, mungkin adik-adik tanya, Kak Yesi, kalau nama aku nggak ada di toko-toko Alkitab, apakah orang tuaku berarti tidak menyematkan doa buat aku? Oh, tidak tentu adik-adik. Dan itu salah. Karena adik-adik, setiap nama yang disematkan orang tua kita, pasti orang tua kita punya doa di dalamnya. Contohnya adik-adik, kebetulan nama kakak tidak ada di Alkitab. Namanya adalah Yesi Agustina. Nah, suatu saat Kak Yesi pernah tanya ke orang tua atau ke mami. Kak Yesi tanya, Mam, kenapa nama aku kok Yesi Agustina? Artinya apa? Ternyata orang tua Kak Yesi menjelaskan bahwa Yesi itu artinya adalah anak dari Yesus, karena hampir sama Yesus dan Yesi yang lahir di bulan Agustus, makanya kenapa namanya Agustina. Ternyata dari situ mama dari Kak Yesi atau orang tua Kak Yesi mempunyai doa, mempunyai harapan bahwa kehidupan Kak Yesi bisa sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Yesus yang memiliki kasih, yang memiliki sikap-sikap yang mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, tentunya kalau adik-adik bingung, aduh Kak Yesi, kalau nama aku artinya apa ya? Adik-adik boleh tanya ke orang tua adik-adik. Habis GC ini selesai, adik-adik boleh tanya, Pah, Ma, kenapa Papa Mama atau alasan Papa Mama memberi nama aku itu apa? Supaya aku tahu doa apa yang disematkan atau harapan apa yang Papa Mama pingin dalam kehidupan aku. Nah adik-adik, poin yang kedua dari makna kelahiran Yohanes bagi Zakaria dan Elisabet adalah sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan doa dan harapan orang percaya. Nah adik-adik tadi sudah melihat cuplikannya, di mana pada saat itu Zakaria dan Elisabet berdoa terus-menerus, tidak pernah bosan, setia berdoa. Pengharapannya diletakkan kepada Tuhan secara utuh supaya apa adik-adik? Mereka mempunyai anak. Padahal adik-adik secara manusia hal itu tidak mungkin terjadi, karena pada saat itu mereka sudah tua adik-adik. Bahkan ibu Elisabet mungkin usianya sudah senja, yang tidak mungkin dia bisa punya anak. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan mendengar doanya. Bahkan Tuhan mengabulkan kerinduannya untuk memiliki anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Adik-adik, hari ini Tuhan juga ingin kita selalu senantiasa setia, dan kita bisa tekun dalam setiap doa dan pengharapan kita. Kak Yesi nggak tahu doa apa yang adik-adik saat ini naikkan kepada Tuhan, yang Tuhan belum jawab, yang Tuhan belum kabulkan. Tapi percayalah adik-adik, setiap doa yang kita naikkan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Oleh sebab itu adik-adik, siang hari ini, pagi hari ini, Kak Yesi mau ajak adik-adik untuk selalu tekun, untuk selalu setia berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik saat ini punya kerinduan doa, mungkin pingin sesuatu barang yang mungkin belum terkabulkan, atau mungkin adik-adik berdoa buat keluarga kita, buat orang tua kita, bahkan mungkin untuk diri kita sendiri, supaya kita mungkin nilai kita ini
adik-adik mau menghadapi UTS ya adik-adik atau UAS. Mungkin adik-adik berdoa supaya Tuhan kabulkan, supaya nilai kita bagus. Tetap setia dan berpengharapan terus kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan ya adik-adik. Dan Kak Yesi percaya apapun yang kita minta dalam Tuhan, jika itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan dan menjawab. Tetap semangat adik-adik dan setia dan terus berdoa, selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan naikkan doa-doa kita ke hadirat Tuhan supaya kita terus terhubung kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Yesi ulangin ya, sharing firman Tuhan Kak Yesi hari ini adalah makna Yohanes bagi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, di mana terdapat 2 poin. Poin yang pertama apa adik-adik? Sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita, kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Yang kedua adalah sebagai bukti bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan harapan orang percaya. Yuk adik-adik, kita akhiri sharing firman Tuhan kita pada hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau berbicara secara khusus kepada kami Tuhan, bahwa setiap kehadiran kami adalah bukti cinta Tuhan kepada orang tua kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pengharapan kami kepada Engkau, doa yang kami naikkan dengan setia, kami percaya Engkau selalu mendengar Tuhan. Dan biarkanlah kami selalu Tuhan berkomunikasi dengan Engkau melalui setiap doa-doa kami, dan berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mau terus menempel kepadamu Bapa, dan biarkanlah kami tetap setia dan selalu berpengharapan penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dan kami Tuhan mulai hari ini akan berjanji Tuhan untuk akan setia, terus bertekun dalam setiap doa kami, dan pengharapan kami selalu kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.